Shalom, saudaraku dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudaraku dalam Tuhan, kemarin saya upload satu video, di mana dalam video ini saya menanggapi guru gembul yang membahas tentang Yesus berdasarkan temuan para ilmuwan. Saudara bisa lihat videonya secara langsung, ya, thumbnailnya seperti yang ada di layar kaca saudara. Saudara dalam Tuhan, di dalam video itu ya ada cuplikan video guru gembul di mana dia membahas tentang Yesus berdasarkan temuan para ilmuwan yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati tersalib tetapi hanya pingsan. Nah, saudara dalam Tuhan, banyak hal yang dia sampaikan, saudara nanti bisa lihat videonya. Sekali lagi thumbnail videonya seperti ini, seperti yang ada di layar kaca saudara. Dan saudaraku dalam Tuhan, hal ini saya rasa perlu kita tanggapin serius karena ini bisa berbahaya bagi iman Kristen atau bagi iman anak-anak Tuhan. Karena para ilmuwan yang diceritakan oleh guru gembul ini melakukan satu penelitian dan mengatakan bahwa Yesus itu sebenarnya tidak mati ketika disalib tapi hanya pingsan, ya. Dan ini sangat bertolak belakang dengan apa yang disampaikan di dalam Alkitab. Ya, karena Alkitab menuliskan bahwa Yesus benar-benar mati dan bangkit di hari yang ketiga, ya. Bukan hanya sekedar pingsan, saudaraku dalam Tuhan. Dan kematian serta kebangkitan daripada Yesus ini banyak saksi, banyak yang menyaksikan, ya, ketika Yesus mati di kayu salib dan ketika dia bangkit dari antara orang mati. Bahkan tidak hanya manusia, saudara dalam Tuhan, bukan hanya murid-muridnya, ya. Malaikat juga ikut menyaksikan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi apa yang disampaikan oleh guru gembul di video saya yang kemarin, ya, perlu kita tanggapin serius. Dan sebelum kita memberikan tanggapan lebih luas, mari kita memperhatikan Injil Matius pasal 28 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Sekali lagi, Injil Matius pasal 28 ayat pertama sampai terakhir. Dengan perikop kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Nah, saudaraku dalam Tuhan, ini ayat yang menceritakan bagaimana Yesus bangkit dari antara orang mati setelah dia disalib,
dan disaksikan oleh banyak orang. Di sini dijelaskan bahwa ada Maria Magdalena dan juga beberapa orang lainnya, dan juga para murid Tuhan Yesus menyaksikan kebangkitan daripada Yesus setelah 3 hari dikubur, ya. Dan saudara, dalam Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Dan tidak hanya itu, saudaraku dalam Tuhan, kebangkitan daripada Yesus ini disaksikan oleh malaikat Tuhan, seperti yang telah kita baca di ayat tadi, sebagai bukti bagi kita bahwa Yesus benar-benar mengalami penyaliban, ya, benar-benar mati di atas kayu salib dan benar-benar bangkit di hari yang ketiga, ya. Jadi klaim daripada para ilmuwan yang dijabarkan oleh guru gembul di video saya yang kemarin merupakan klaim kosong yang tidak berdasarkan Alkitab, ya. Jadi saudaraku dalam Tuhan, ya, apa yang disampaikan oleh para ilmuwan dan dijabarkan oleh guru gembul di video saya yang kemarin sangat tidak sesuai dengan apa yang dicatat di dalam Alkitab. Dan kalau kita tidak benar-benar memahami Alkitab, maka apa yang dijabarkan oleh guru gembul ini sangat berbahaya bagi iman anak-anak Tuhan, sangat berbahaya bagi iman Kristen, ya, ketika dia menjabarkan apa yang disampaikan oleh para ilmuwan yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati tetapi hanya pingsan, ya. Dan ini sekali lagi saya tegaskan bahwa ini tidak sesuai dengan apa yang dicatat di dalam Alkitab. Nah, hal luar biasa yang boleh kita lihat di ayat yang telah kita baca tadi, di mana di sini ada orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus dan malaikat Tuhan mengatakan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Berarti Yesus benar-benar mengalami kematian dan Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati, ya. Dia tidak dikuasai oleh kematian, tetapi Yesus menguasai maut karena dia berkuasa atas langit dan bumi dan segala isinya, ya. Yesus berkuasa atas maut. Maut tidak berkuasa terhadap diri Yesus. Karena kenapa? Yesus adalah Allah yang datang ke dunia ini, firman yang menjadi manusia untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya, sehingga setiap mereka yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, ya. Jadi saudara dalam Tuhan, sekali lagi apa yang dicatat di dalam Alkitab ini sangat jelas sekali bahwa Yesus benar-benar mengalami yang namanya kematian dan kebangkitan dari antara orang mati sebagai wujud kasihnya kepada kita untuk menyelamatkan kita dari belenggu dosa, ya. Dan kita yang percaya kepada Yesus akan masuk ke dalam kerajaan surga karena Yesus sudah menjamin siapapun yang percaya kepadanya, ya, mereka pasti masuk ke dalam kerajaan surga, tempat yang Yesus sediakan bagi orang percaya kepadanya. Jadi saya dan saudara yang adalah orang percaya, ya, kita imani, kita yakini ketika kita meninggalkan dunia ini kelak, Yesus sudah menjamin keselamatan kita. Jadi kita akan masuk dan kita pasti masuk ke dalam kerajaan sorga, ya, karena Yesus sendiri yang mengatakan hal itu, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, kembali ke tema tadi tentang kematian Yesus, ya. Banyak teori-teori tentang Yesus Kristus, ya. Ada teori mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, Yesus menikah, Yesus tidak mati tetapi hanya pingsan dan lain sebagainya. Tapi apapun teori orang-orang di luar sana, para ilmuwan, para akademisi, ya, dasar kita adalah firman Tuhan. Dasar kita adalah Alkitab.
Apa yang tidak tercatat atau apa yang tidak sesuai dengan yang ditulis di dalam Alkitab, ya, itu bukan merupakan kebenaran iman Kristen. Iman Kristen harus berdasarkan Alkitab. Di luar ini bukan merupakan kebenaran bagi iman Kristen. Ya, jadi sayang sekali ya guru gembul menjabarkan temuan-temuan para ilmuwan tentang Yesus yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati tapi pingsan, tetapi dia tidak melihat kebenaran yang hakiki di dalam kekristenan, yaitu Alkitab. Harusnya sebelum guru gembul menjabarkan tentang temuan dari para ilmuwan ini, ya, guru gembul bagusnya atau baiknya membaca daripada Alkitab ini. Kalau perlu dia baca dari Kejadian sampai Wahyu. Supaya apa? Supaya dia mengerti ya tentang Yesus Kristus. Bahwa Yesus benar-benar mengalami semua itu. Ya, karena semua ini tercatat di dalam Alkitab. Ya. Jadi semua penemuan, semua pendapat, semua statement, ya, semua narasi yang dibangun di luar daripada Alkitab, sekali lagi saya katakan bahwa itu bukan kebenaran iman Kristen. Iman Kristen harus berdasar atas Alkitab ini. Harus berdasar menurut Alkitab ini. Ya. Di luar ini bukan merupakan kebenaran bagi iman Kristen. Ya. Jadi apa yang para ilmuwan atau akademisi temukan tentang Yesus, ya, bukan merupakan satu kebenaran, dan itu tidak bisa dikatakan sesuatu yang otentik untuk dijadikan suatu kebenaran. Tidak bisa, saudara dalam Tuhan. Narasi yang mereka bangun hanya opini semata, hanya opini belakang, dan sekali lagi saya tegaskan bukan kebenaran iman Kristen. Jadi saudara, ketika saudara mendengarkan penjabaran atau penjelasan atau opini yang mengatakan Yesus ini, Yesus itu, saudara harus kembali kepada Alkitab. Saudara harus berfokus kepada Alkitab. Sehingga Alkitab ini membuat pemikiran saudara murni, mengerti tentang kebenaran, dan saudara dimampukan untuk menolak daripada argumen-argumen yang tidak sesuai dengan apa yang dicatat di dalam Alkitab ini. Ya. Jadi sekali lagi, pedoman utama iman kita adalah Alkitab. Dasar iman kita adalah Alkitab. Patokan kita adalah Alkitab. Semua harus berdasarkan Alkitab. Di luar Alkitab bukan merupakan kebenaran bagi iman Kristen. Nah, saudara dalam Tuhan, semoga penjelasan singkat ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.